Selamat pagi semuanya. Haleluya. Saudara-saudara, salah satu mata kuliah yang kita ajar itu di kampus itu 2 kali kita dapat kesempatan ngajar yang namanya liturgika. Saudara, menariknya adalah waktu kita dikasih kesempatan itu kita coba mengingat 14 tahun lalu sebagai mahasiswa kita apa kok dulu kan gitu liturgika gitu. Jadi setelah mendengar itu kita langsung kemudian research dan kemudian mencari tahu sebenarnya ini apa sih sebenarnya liturgika itu. Dan ternyata saudara saya mendapatkan kesimpulan, ternyata dalam ibadah kita yang paling terutama itu adalah pemberitaan firman Tuhan. Khotbah pastor Paski Tobing itu bisa kemudian wah bagus, menyenangkan. Tapi maaf saudara tidak akan mengubahkan, mungkin menghiburkan, toh cuma sementara. But when you hear, when you listen, waktu engkau mendengar firman Tuhan, that the words, itulah kata-kata, itulah firmannya yang sanggup mengubahkan engkau. Tapi kata-kata itu cuma bisa, saudara mungkin saya tanya mungkin 2 bulan lalu kita khotbah sudah bisa lupakan. Cuma kata-kata manusia, only motivasi mungkin. Tapi saya punya keyakinan firman Tuhan itu sungguh yang bisa mengubahkan. Jadi kalau kita pelajari itu ternyata that we worship, kita datang, kita kemudian berdoa, tapi di atas semuanya itu firman Tuhan. Jadi semuanya tergantung itu di bawah itu pemberitaan firman Tuhan, ada nggak? Makanya kalau misalnya kita kemudian datang ibadah dan kemudian nggak ada firman Tuhan yang diberitakan, that's dangerous, itu bahaya saudara. Nah sebagai hamba Tuhan kita mencoba mesti stick to the foundation, kita mesti tetap di dasarnya bahwa firman Tuhan. Makanya kenapa kalau saudara ingin bangun rumah tangga, dasarnya mesti firman Tuhan. Adakah firman Tuhan yang diperdengarkan di rumahmu? Adakah firman Tuhan yang kemudian kamu bersama-sama seisi rumahmu hidup di dalamnya? That's the foundation. Oke, bisa dimengerti saudara. Makanya pagi hari ini kita mau belajar sama-sama saudara. Ini di tema yang baru, di tahun yang baru. Kita harap ini menjadi satu warna yang menyegarkan buat Metro Church semuanya ya. Nah oke, saudara mari kita lihat dalam kisah dalam Yohanes pasal 3. Inilah kemudian kisah yang kemudian di dalamnya ada ayat yang the most popular. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah itu ternyata ada percakapan dari Yesus Kristus sebagai Rabi itu dengan seorang yang bernama Nikodemus, seorang Farisi. Nah kita akan baca perlahan saudara, kita akan belajar baik-baik. Are you ready? Siap ya? Siap ya? Pastikan saudara siap hari ini, kita akan baca dan kemudian step by step kita akan lihat bagaimana sih firman ini mau ngajarin kita. Oke saudara ya. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-18. Kita akan baca bertahap, saya baca ayat 1 dulu ya saudara ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Sedangkan orang Yahudi aja itu merasa mereka itu satu ras yang unggul. Saudara, jadi Nikodemus itu pemimpin orang Yahudi. Bahkan dia bukan sekedar pemimpin orang Yahudi, dia orang Farisi dikatakan. Itu seperti kaum elit waktu itu. Dan kaum elit ini kalau memutuskan segala sesuatu harus didengar. Mereka punya strata lebih. Dan dia saudara bukan hanya bagian dari kaum elit itu. He is the leader, dia pemimpinnya. Jadi dia orang yang benar-benar top banget gitu ya. Ya dia on the top gitu lah. Dia orang di atas dan kalau mungkin kita bisa gambarkan saudara siapa sih itu Nikodemus? Saudara Nikodemus itu seorang yang terpelajar. Oke, perhatikan saudara, terpelajar. Saudara pingin saudara punya anak-anak terpelajar, betul nggak saudara? Karena kita yakin bahwa kalau anak-anak kita tuh well educated, kita yakin bahwa hidupnya itu akan naik gitu. Oke, makanya orang pingin memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak-anaknya. Dan memang dia educated, well educated, karena Nikodemus ini cerdas, dia orang Farisi. Dia orang Farisi, bukan orang sembarangan. Dan bukan hanya terpelajar, dia terpandang. Saudara, orang menginginkan saudara, kalau bisa hidupnya itu dipandang orang lain. Ya orang-orang berjuang sebenarnya. Kalau kita selidiki lebih dalam, sebenarnya keinginan ini adalah keinginan yang normal. Semua orang itu ingin hidup terpandang. Artinya gini, mana ada orang yang mau orang itu diabaikan. Saudara mungkin bisa sakit hati kalau saudara diabaikan, betul nggak? Itulah sebenarnya natural kita. Karena kita tuh pingin dipandang, kita pingin dilihat. Gitu. Dan kita nggak pingin diabaikan. Saudara Nikodemus itu automatically dia itu terpandang. Semua orang sangat menghormati dia terpandang. Ya saudara, dia terpandang dan bukan cuma itu, dia berkuasa, dia kaum elit Farisi saudara. Terpelajar, terpandang, berkuasa. Dan bukan cuma itu saudara, dikatakan kalau kita baca ya, ini Nikodemus ini orang yang sejahtera. Bukan cuma sekedar well educated, tapi welfare, wealthiest, sangat-sangat kaya.
Oke, nah ini buktinya dari mana? Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 19, saudara bisa cek, itu waktu ternyata penguburan, saudara pasti selalu ingat tentang Yusuf Arimatea, benar gak? Yang nurunin Yesus dari salib. Tapi sebenarnya waktu dibawa dikubur, itu dia dikasih rempah-rempah sama Nikodemus. Jadi kita ngerti bahwa di awal kisah Yohanes Nikodemus muncul, dan di akhir Nikodemus muncul lagi. Dan di akhir itu Nikodemus bawa rempah-rempah sebesar atau seberat 34 kilogram atau ditulis itu 75 pound, 50 kati dalam bahasa Indonesia. Saudara, itu jumlah yang sangat-sangat mahal. Jadi Yusuf Arimatea kasih turun, tapi kemudian Nikodemus yang merempah Yesus. Dan itu diperkirakan harganya hampir 1 miliar untuk rempah-rempah seberat 34 kilogram. Jadi bisa dikatakan bahwa Nikodemus dia orang yang benar-benar kaya gitu. Dia benar-benar orang yang berada sejahtera. Dia terpelajar, terpandang, sejahtera, berkuasa dan sangat dihormati. Siapa komang yang tidak mau menghormati orang seperti ini? Terpandang dan orang bagus. Saudara tahu saudara, ini semua yang tadi saya sebutkan. Mari kita jujur, saudara pingin. Saudara pingin terpandang. Saudara pingin sejahtera. Yalah, gak enak lah. Yang penting cinta. Aduh, kalau gak sejahtera tuh cinta gak ada DP rasa, bos. Cinta dan sejahtera mantap. Cuma cinta belum kuat. Gitu ya. Bisa dimengerti ya. Oh, yang penting kok kita cinta. Oh, nggak belum tes dah. Coba tes cinta kok gak ada beras, gak ada pampers, gak ada susu. Kelar. Tuh cinta terbang begitu saja. Saudara mau cari nih tahu begitu. Saudara pingin semua terpandang, dihormati. Ada nggak di sini nggak pingin dihormati? Kalau bisa kita nggak usah dihormati. No way. Ini mewakili kita semua pingin seperti ini. Saudara tahu Nikodemus seperti ini keadaannya. Oke, kita pakai bahasa yang sederhana. He got everything. Dia punya segalanya. Tapi saudara tahu di dalam ayat itu dia cari Kristus. Ternyata apa yang dia dapat itu semua belum cukup memuaskan dia. So I tell you the truth. Kalau saudara pun nanti dapat itu semua, saudara tetap akan cari Kristus. Gimana kalau kita rubah sekarang? Gimana kalau sekalipun belum dapat di situ, kita so cari Kristus? Karena orang yang di sana pun akhirnya menemukan nothing. Aku butuh Kristus. Makanya dibilang Nikodemus cari Kristus. Dia telah mendengar siapa Yesus. Oke? Semua itu penting. Semua itu dibutuhkan. Tapi ternyata kita cuma ngajarin Nikodemus toh yang so di sana butuh Kristus. Kalau saudara berpikir bahwa di dalam dunia ini yang bisa menjawab kehidupan saudara, kebutuhan saudara, iya benar, sementara. But when you arrive, kalau kamu sudah sampai di sana, kamu akan menemukan gak ada apa-apa. Kamu tetap perlu Kristus. Tapi waktu kamu menemukan Kristus, semuanya jadi lebih berarti, amin. Benar ya? Karena waktu Nikodemus ketemu Kristus lah baru hidupnya benar-benar diubahkan. Yang tadinya ini penting, itu kemudian bisa gak penting sama sekali, saudara. Oke, kita lanjut. Ia datang pada waktu malam pada Yesus dan kemudian berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dia mengakui Kristus. Dan kemudian dikatakan begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini yang kita mau bahas. Oke, pay attention, perhatikan baik saudara. Yesus bilang, kamu perlu, isunya utamanya adalah lahir baru. Ini yang jadi masalah utama. Jadi waktu Nikodemus bertemu dengan Yesus, Yesus mencoba kasih gerbangnya. Kalau kamu kan lagi kebingungan, toh kamu you got everything, kamu terkenal, tapi kamu masih ketemu dengan gerbangnya. Kalau kamu mau dapat hidup yang sesungguhnya, I put the gate. Gate-nya itu bernama lahir baru. Oke? Makanya kemarin Desember kita merayakan lahirnya Kristus. Ada yang gak kalah penting dari kelahiran Kristus? Kelahiran kembali saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Saudara, saya mau kasih gambar sedikit. Ini agak sedikit teologi saudara, tapi ini perlu banget. Makanya kenapa Yesus bilang, kamu mesti dilahirkan kembali. Nah disitulah kemudian Nikodemus kan bingung, loh maksudnya gimana? Kalau kita ini udah tua begini, apakah kita mesti masuk ke dalam rahim ibu saya? Dan kemudian baru dilahirkan kembali? Bukan gitu. Nikodemus, kenapa kamu mikirnya kayak gitu? Bukankah kamu pengajar Yahudi, harusnya kamu ngerti. Nikodemus bingung, dia ini orang pinter. Toh perkataan Yesus dia tidak mampu mengerti waktu itu. Oke, nah coba saudara kita akan tarik sedikit saudara. Kenapa kita butuh dilahirkan kembali? Karena kelahiran kita semula
itu garisnya dari Adam. Oke, kita mesti lihat tracknya. Kalau kita mau memulai sesuatu yang baru, kita mesti memilih jalan yang baru. Oke, bisa dimengerti saudara. Kalau kita mau perjalanan kita baru, memang jalannya mesti baru. Nah, Adam waktu dia jatuh ke dalam dosa, semua keturunan Adam dan Hawa itu mewarisi jalan sebagai orang-orang berdosa. Ini teologi banget jadi saudara. Jadi semua yang dilahirkan Adam dan Hawa itu semua berdosa. Meskipun Nuh, meskipun Abraham, meskipun David, siapapun itu berdosa. Dan semua termasuk kita. Bahkan waktu kita dilahirkan, kita belum berdosa, tapi kita sudah sebagai orang berdosa. Kita dilahirkan sama kita masih kecil, kita belum mencuri, kita belum berbohong. Kita baru menangis, tapi kamu statusnya berdosa. Because you are the son of Adam and Eve. Kamu anaknya Adam dan Hawa. Kamu dapat identitas sebagai pendosa. Makanya Yesus tahu persis, kalau kamu mau hidup baru, maka identitasmu mesti baru. And you must be born again. Karena satu-satunya yang bisa buat kita hidup baru, itu dilahirkan dari orang tua yang baru. Jadi waktu kemudian Nikodemus belum mengerti apa maksudnya dilahirkan kembali. Makanya kalau kamu mengerti, otomatis kamu jadi anak Adam. Tapi kalau kamu percaya, Yesus bilang, kalau kamu percaya, kamu akan dilahirkan kembali. Tadinya kita ini anak Adam dan Hawa. But when you believe, when you trust, waktu engkau percaya, kamu anak Kristus bukan anak Adam. Karena you have a new identitas. Kamu punya identity. You have a new identity. Kamu punya identitas yang baru. Ini penting banget ya, orang-orang harusnya ngerti dasar sebagai Kristen. Makanya saudara, tadinya kita adalah anak Adam, tapi kemudian kita anak Allah. Makanya kemudian bilang gini, kalau kamu percaya kepadaku, kamu bukan lagi anak Adam, kamu jadi anak Allah. Oke, oleh sebab itu kalau kamu anak, maka kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Oke, kita perlahan nih saudara. Satu kali kita dulu di SD itu kan sering study tour. Nah, salah satu study tour itu pergi ke Istana Negara. Oh, dengan teman-teman antri masih kecil ya, ke Jakarta gitu lah ya. Ke Istana Merdeka kah, ke Istana Negara. Masuk di gerbang, terus kemudian lihat lukisan, oh ini presiden, kemudian kita masuk. Tapi ada ruangan yang kita gak bisa masuk. Lumayan di ruang tamu lah, lihat gitu ya mejanya, wah bagus ya Istana Negara ya. Tapi kemudian waktu itu ibu gue bilang, ayo kita pulang. Ya udah kita pulang. Bisa datang lagi nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita cuma warga negara. Tapi waktu itu zamannya Pak Harto ya. Anaknya Pak Harto keluar masuk bisa. Kenapa? Karena dia anaknya. Saudara, kenapa Kristus kemudian menggambarkan orang percaya, waktu mereka percaya itu bisa masuk dalam kerajaan sorga? Kenapa? Karena kita jadi anak Allah, makanya kita masuk. Kalau pengunjung cuma sampai di ruang tamu. Bahkan saudara, kalau misalnya kita lihat dulu ya, apalagi kalau bisa dalam kerajaan Inggris, wawancara gitu ya wartawan, ini lihat ini di belakang Istana Buckingham. Ya wartawan bisa sih masuk, tapi sorry gak bisa tinggal. Yang bisa tinggal anak dan cucu Queen Elizabeth. Yang bisa tinggal anaknya Prince Charles. Kenapa? Karena mereka jadi anak di dalam, makanya bisa masuk. Kita gak akan bisa masuk dalam kerajaan sorga kalau kita masih statusnya anak Adam. Gak boleh bos. Tapi barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia jadi anak Allah. Yohanes 1:12 bilang kalau kamu percaya kamu jadi anak Allah. Disuruh kenapa dipakai kata anak? Supaya kamu bisa masuk dalam kerajaan sorga. Kamu menjadi bagian dalam kerajaan sorga. Ini dasarnya kita orang Kristen. Kita ini anak Allah. Bukan lagi anak Adam. Katakan amin. Saudara mau dirubah dalam hidupmu. Number one, your identity first mesti dirubah. Kalau kamu mengalami kehidupan dengan Tuhan, masuk di dalam kerajaan Tuhan, kamu mesti rubah identitas. Kamu gak akan pernah bisa masuk ke istana kalau kamu bukan anaknya raja. Tapi kamu bisa masuk ke sana dan tinggal di sana karena kamu anak raja. Katakan amin. Amin saudara. Ini mesti jadi keyakinan kita. Kenapa kita perlu melihatnya? Nah, kemudian dibilang gini lagi, jawab Yesus, aku berkata kepadamu jika seorang tidak dilahirkan dari air dan dari roh, ia tidak masuk dalam kerajaan Allah. Kita tidak seperti pandangan Nikodemus yang kemudian kita seperti masuk lagi ke rahim ibu kita dan dilahirkan. Nyanda, Yesus bilang kamu mesti dilahirkan dari dalam. Saudara, untuk satu perubahan dan awal kehidupan yang baru, cara kerja Tuhan itu selalu dari dalam, bukan dari luar. Ini selalu, kalau kita lihat Alkitab, cara Tuhan bekerja itu selalu from inside of you.
Selalu dari dalam. Kita gak akan bisa merubah yang di luar ini dengan sungguh-sungguh kalau kita gak rubah yang di dalam. Di dalam berantakan akan berantakan semuanya di luar. Makanya Tuhan bilang, Bu Nikodemus, bukan yang di sini yang kamu pikirkan. Tuhan, apakah aku mesti masuk lagi? Rabi, aku mesti masuk lagi. Bukan, inside of you yang mesti lahir ini. Makanya kalau kita mau rubah hidup kita, sudah kita boleh merubah appearance kita, tampilan kita. Tapi yang the most important adalah di dalammu. Bagaimana dengan di dalammu? Kalau identitasmu yang paling dalam ini diubahkan, maka yang lain itu gampang untuk dibereskan. Tapi kalau kamu gak merubah yang di dalam, kamu bakal kesulitan merubah apapun. Ya, rumah tangga kita mesti diperbaiki dulu. Nyanda dirimu yang diperbaiki. Rumah tanggamu gak akan bisa berbenah kalau masing-masing gak berubah. Kita banyak misalnya kasus-kasus gitu ya. Iya kok, mesti tapi suami berubah. Oh DP cowok kok mesti berubah sebelum kawin. Oh DP cewek kok yang mesti berubah. Nyanda, dua-duanya mesti berubah. Karena yang bisa merubah itu rumah tangga adalah everyone. Apa yang di dalam dulu. Kalau di dalam gak berubah gak akan bisa. Tuhan bilang sama Nikodemus, Nikodemus, yang di dalam itu yang mesti dilahirkan kembali. Yang di luar bisa dioperasi di Korea, di Thailand. Tapi yang di dalam gak bisa. Biar di Amerika juga. Mesti yang di dalam kerajaan sorga yang rubah. If you want, kalau kamu mau. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, benar. Yang di luar adalah yang di luar. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana datangnya atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kalau di sini kita pergi operasi di Korea, langsung nampaknya kelihatan. Betul gak saudara? Langsung berubah DP muka. Oh kelihatan. Tapi apa yang dikerjakan Allah di dalam memang seringkali gak kelihatan. Saudara jangan terlalu memaksakan, ini mesti berubah, mesti kelihatan. Enggak gitu cara kerja Allah. Dia cara kerja itu berbeda dari dalam. Ini yang selalu saya bilang, ini lifetime process. Seumur hidup di sini nih. Di Korea 14 hari atau 30 hari kamu dirubah, kamu bisa berubah mukanya. Atau China sekarang yang lagi maju sekali. Tapi untuk di dalam sini diubahkan itu saudara bukan waktu yang bisa cepat. Identitas langsung berubah sebagai anak Allah. Tapi kalau kamu mau diubahkan hidupmu ini, kamu butuh waktu. Katakan amin. Amin ya saudara ya. Diubahkan di dalam. Kemudian dibilang gini, ayat yang ke-11 lanjut. Jawab Yesus 10, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimanakah kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Ini Yesus langsung berdialog dengan Nikodemus. Nikodemus, kamu pun pengajar, kamu pun tidak mengerti. Kamu pun sudah sejauh ini kamu masih memperhatikan hal-hal yang hanya nampak di luar saja. Aku akan membawa engkau mengerti hal yang paling dalam Nikodemus. Kemudian dilanjutkan lagi ayat ini, dibilang begini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ini yang penting saudara, ini poin yang kedua saudara, saya akan bahas ini lebih dalam lagi saudara. Kita melihat ya, jadi yang pertama adalah bagaimana born again, kelahiran kembali adalah gerbang untuk kita masuk dalam hidup yang baru. Kita gak akan bisa masuk dalam, pastor aku rindu hidup baru, aku ingin diubahkan. Selama kamu gak dilahirkan kembali dari Kristus, kalau kamu masih bawa identitas Adam, kamu gak akan bisa ke sana. Tapi kalau kamu di dalam Kristus, kamu dilahirkan kembali, dan kamu akan dilahirkan kembali, kamu akan masuk ke dalam kehidupan yang baru. Kamu bukan garis keturunan Adam, tapi kamu garis keturunan sebagai anak Kristus. Katakan amin saudara. Nah kalau kita sudah di sini, apa yang akan kita lakukan saudara? Dan kemudian Nikodemus dibawa lebih dalam lagi. Yesus tahu bahwa dia pengajar Taurat. Yesus bawa dia kepada kisah di dalam perjanjian lama. Ini pengajarnya keren banget. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, nanti kita akan lihat. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Oke? Gini, Yesus itu selalu
eh, melihat bahwa orang-orang Israel itu cenderung meninggikan itu Taurat, oke? Dengan cara apa? Dengan cara begini saudara, sebenarnya di balik itu, aku sudah melakukan Taurat. Itu orang Israel kayak gitu. Mereka selalu bilang, ini Taurat ini yang paling penting. Tapi ternyata kalau selalu embel-embelnya adalah, kita sobeking itu semua. Ternyata bukan Taurat yang ditinggikan sama orang-orang Yahudi waktu itu, tapi diri mereka sendiri. Saudara mau transformasi terjadi dalam hidupmu, stop tinggikan dirimu, mari tinggikan Tuhan. Maka Yesus bilang gini, sama seperti ular itu ditinggikan, anak manusia juga harus ditinggikan. Kalau kamu sudah punya jalan yang baru karena Kristus, karena kasih karunia, maka kamu harus meninggikan Kristus. Karena jalannya Adam itu semua meninggikan tentang apa yang aku perbuat. Tapi tentang Kristus, apa yang Yesus lakukan dalam hidupku, itu yang mesti ditinggikan. Saudara mau melakukan menghidupi sesuatu yang baru? Mari kita coba mulai meninggikan Kristus. Kita coba belajar pelan-pelan. Apa sih yang terjadi waktu itu? Mari kita buka dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Jadi ini kisah tentang waktu bangsa Israel. Saudara itu keluar dari tanah Mesir. Dan kemudian masuk dalam perjalanan itu. Ini peristiwa ini terjadi saudara. Di ayat yang keempat bilang begini. Inilah sebenarnya kisah di mana bangsa Israel akhirnya berperang untuk pertama kalinya. Sebelumnya waktu mereka keluar kan mereka jadi budak. Tapi waktu mereka perang mereka menang. Ini saya Tuhan mau ngajarin sebenarnya itu bukan lu yang berperang. Kita yang kasih kemenangan. Mereka bilang, Tuhan kita mau berperang. Sertai kami kalau menang kami akan tinggikan Tuhan. Kan kamu budak. Ngurusin diri kamu aja kamu gak mampu. Akhirnya mereka benar berperang di Hor dan menang. Mereka lupa bahwa sebenarnya yang kasih kemenangan itu Tuhan. Saudara please, boleh ada yang kamu lupakan di dunia. Mungkin kita lupa siapa kote Kang. Tapi tamang itu di mana Kang kote? Saudara mungkin bisa lupa. Apa kote ini DPRT? Siapa kote dia? Saudara gak apa-apa lupa. Tapi tolong jangan lupa kebaikan Tuhan. Jangan lupa kebaikan Tuhan please saudara ya. Nah kemudian dibilang gini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Tiberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Padahal abis menang mereka, tapi mereka kemudian jengkel sama Tuhan. Di sini ada yang jengkel sama Tuhan. Kok berani ya? Gitu. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Wow, inilah mereka. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini, boleh nggak ayatnya? Ini kita banget saudara ya, torang sekali ya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, Musa, gitu ya? Supaya kami mati di padang gurun ini. Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air, dan tidak ada dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Jadi walaupun berat di Mesir, tapi mereka tetap makan enak waktu itu ya. Jadi ada beberapa kali kesempatan kalau kita baca sejarah, mereka dikasih lah makanan penghiburan sama Firaun. Wah makan daging lumayan nih, biar setahun sekali yang penting mereka suka ada makanan enak. Tapi waktu keluar dari tanah Mesir ini, mereka dapat mana? Dan kemudian mereka coba mau inget-inget lagi, mana ini? Di padang gurun gak ada air, mana makanan ini kurang? Katanya kamu mau bawa kita keluar dari perbudakan. Kenapa waktu dalam perjalanan gak ada air, gak ada makanan? Pastor Paski, kita percaya Pastor Paski udah bilang percaya pada Tuhan. Tapi sekarang bagaimana? Gak ada uang, gak ada rumah, gak ada kendaraan, susah. Nah kita pola pikir tuh sering kayak gitu. Jadi waktu kita ikut Tuhan, please ini polanya Adam, anak Adam. Jadi waktu mereka di sini mereka selalu cari gini, mana yang bisa dimakan, mana yang bisa didapat. Saudara spiritnya itu ngambil minta, mana. Kalau kamu masih begitu, kamu masih perlu sadari, kamu masih bawa keturunan kamu anak Tuhan. Cuma kamu masih bawa mentalitas sebagai anak Adam. You haven't transformed yet, kamu belum diubahkan sebagai anak Allah. Maaf kita coba ada mention sedikit sih. Kita suka merhatiin tuh kerajaan Inggrisnya sih di Buckingham itu salah satu anaknya kan Harry gitu ya. Jadi ada Pangeran William yang mewarisi tahta. Tapi Harry itu tahu bukan dia yang pewaris utama. Akhirnya dia kan keluar hidupnya gak beres dan segala macam. Kemudian istana coba ngatur, dia gak mau gitu.
Dia keluar lah, kemudian dia menikah sama si Meghan Markle itu. Mereka coba ke istana, akhirnya tapi dia gak kuat juga gitu. Kita mau di luar gitu. Banyak orang sebenarnya itu dilatih untuk hidup sebagai ini, kamu tuh anak kerajaan. Tapi ya masing-masing orang bisa ngambil cara hidup yang berbeda gitu. Mereka gak suka, kita gak mau. Walaupun kita, I'm the son of the Prince Charles. Tapi gak, kita mau hidup di luar, kita gak mau tinggal di Buckingham. Kita mau ikutin Musa. Sebagai Allah Israel, kita tahu sejarahnya. Wah, Allah Abraham misalnya, ya oke kita ikut. Tapi gak ada makanan, gak ada minum. Terus gini saudara, jadi mereka dikasih mana kan. Terus bilang gini, untuk makanan hambar ini, wah gila men. Pemberian Tuhan dihina. Saudara kalau ada yang kita kasih, saudara hina, ya udah gak apa-apa lah, besok gak usah kita kasih. Mar tolong pesan pagi ini. Saudara cek, kalau ada yang Tuhan kasih please jangan dihina. Please. Buang jauh-jauh itu spirit ungratefulness. Ini tahun baru toh. So boleh stop orang yang lama-lama orang jarang bersyukur. Orang kadang gak bersyukur sebenarnya. Kita waktu baca ayat itu, kita aja jengkel padahal Tuhan yang ngasih, bener gak? Karena kita bisa ngalamin juga saudara gini. Kita ada usaha saudara. Ada yang punya usaha di sini. Pernah baikin saudara punya anak buah. So dia tuh paling dapat benci. Waktu dia bikin kesalahan dia tuh paling dapat biji benar saudara. Karena saudara merasa udah kasih yang terbaik terus kemudian dia seperti gak bersyukur banget nih orang. Saudara ada yang bikin pusing saudara. Ya aduh gak capek target. Aduh salah. Tapi ada yang paling bikin pusing. Anak buahnya gak bersyukur. Abis. Saudara udah berusaha kasih yang terbaik tapi dia gak pernah mau bersyukur. Saudara gak heran kenapa waktu setelah ayat ini mereka disikat habis sama ular. Kita ngerti kemarahan Tuhan waktu mereka bilang, mungkin cuma bilang, gak ada air, gak ada makanan. Oke, tapi waktu mereka bilang gini, ini makanan mana ini yang hambar, ini kami sudah muak. Oh muak, oke. Saudara ngeri loh kalau saudara mulai kemudian merasa seperti tidak menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Gini. 2024, 2023, so banyak tuh yang Tuhan kasih, amin. Mungkin yang dikasih mungkin gak seenak 2002, 2021, 2020. Tapi toh itu dari Tuhan, please syukuri baik-baik. Please syukuri baik-baik. Mungkin gak seperti tahun 2010 Tuhan kasih, wah 2014, 2023, 2024 kok sama sih? Karena mana itu makanannya sama tau gak? Tiap hari dikasih. Kita juga bingung kenapa Tuhan kasih mana makanan yang sama. Kebutuhan kita orang percaya itu selalu pinginnya variasi, bener gak? Tapi ketika ada sesuatu yang seperti kayaknya datar gitu ya. Dan dalam perkenan Tuhan, kalau itu dari Tuhan saudara ya, please terima dulu. Kok Tuhan begini aja, kok ini lupa belum ada sesuatu yang berbeda. Kok ini level, kok ini datar. Oke. Be careful, jangan sampai kamu kelewat. Seperti orang Israel. Kami sudah muak dengan yang dari Tuhan ini. Karena mana ini, saudara, mana itu cuma plain, datar dan kemudian, tapi itu mengenyangkan. Saudara mungkin hari-hari saudara yang penting, aduh puji Tuhan. Saudara berpikir, oh kenapa sih masih kurang? Ada orang di belahan dunia sana yang sok kenyang aja udah bersyukur. Saudara mungkin, aduh sudah 3 hari gak makan pizza, gak enak. Di sana yang makan bubur aja udah bersyukur tiap hari. Ada yang mau makan pizza abis ini? udah 1 minggu gak makan ramen gitu. Di sana ada yang makan Indomie ayam bawang saudara 30 hari sampai tipes. Baru gimana ramen buka hari ini? Saudara kita hati-hati karena kita lihat kemarahan Tuhan. Dari mana kemarahan Tuhan? Waktu mereka lihat, oh nyanda ada ini muak kita dengan ini. Be careful. Mungkin 2023, 2024 sama DP berkat. Gak ada yang berbeda. Please bersyukur dulu. Bilang kiri kananmu, please bersyukur. Apa? Bersyukur. Mungkin sama berkatnya, mungkin kok gini-gini aja sih berkatnya. Please bersyukur dulu. Please bersyukur, please bersyukur. Amin. Nah, kita lihat saudara. Nah, ini intinya ya, bentar ya, pelan-pelan. Kemudian lalu Tuhan menyuruh ayat 6, ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak orang dari Israel mati. Jadi ini mereka yang gak bersyukur memang mati. Ya mungkin saudara sekarang kalau gak bersyukur gak langsung mati gitu saudara ya. Tapi ya, bisa jadi rohanimu mati loh kalau kamu jarang bersyukur. Betulan deh. Perbanyak bersyukur deh, maka rohanimu akan seger. Betul. Kurang bersyukur pelan-pelan bisa mati rohanimu. Mereka dipagut ular gitu ya.
Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa. Tapi oke lah, masih mengaku dosa. Ini bagus nih, salah satu resep juga. Kalau kita udah salah, kita mesti mengaku, betul? No, salah satu adalah yang paling pusing adalah kita ngadepin orang kalau dia udah salah mar dia gak mau akui. Pusing gak tuh itu bahasa gaulnya sekarang? So salah mar gak mau akui, pusing gak tuh? Ada yang orang hadapi, aduh salah hitung, aduh ini. Tapi yang paling pusing adalah, kita pikir-pikir kalau misalnya kita kan, kita pastoral di Tomon saudara ya. Kalau Anggi Deng Jones tak so bilang akang tuh benar. Aduh kak, kayaknya bukan aduh pusing tapi gak apa. Dan ternyata, bukan cuma Anggi Deng Jones. Paling setengah mati adalah kalau istri sendiri so bilang akang. Begini sayang, udah pakai sayang, aduh. Masih juga, tapi begini memang katanya perempuan gak pernah salah, gimana dong kan gitu. Tuhan, aturanmu di sana tapi di sini beda Tuhan. Istri gak pernah salah, habislah kita bos. Gimana itu? Makanya Kristen cukup satu Joy, jangan 4. Men, perempuan gak pernah salah men, waduh gawat ini. Setelah menikah, Andika dan Bora, kita cuma kasih tahu, Andik ada yang mana pasti tahu ya. Ini rumus penting, dia gak pernah salah bro, habis loh. Haleluya. Tapi orang Israel waktu itu, mereka minta ampun sama Musa, tolongin kita bersalah. Ini masih keren lah kita pikir ya. Kita semua ini bisa salah, bener gak sih? Bener gak? Kita masih bisa salah, kita bisa melakukan salah. Tapi tolong kalau kita udah sadar, please kita akui dulu bos. Akui dulu. Bener gak? Bapak-bapak biar gak salah akui dulu gitu, salahnya emang. Pokoknya saya yang salah. Meskipun dalam hati, salah di mana gitu ya. Tapi aduh. Haleluya. Apalah kita ini baru nikah 6 tahun. Gak ada yang 25 tahun, 30 tahun. Oh haleluya. Saudara-saudara, waktu itu akhirnya orang-orang Israel bilang, Musa kita udah salah. Ini keren banget saudara. Kita mau gak sih kayak gini punya hidup? Bayangin saudara kalau kita berumah tangga terus semuanya mudah banget mengakui kesalahan. Pasti kan gampang banget diberesin, bener gak? Tapi bener, waktu mereka mengaku salah, Tuhan buka jalan loh untuk ngeberesin loh. Yuk kalau ada yang salah di antara kita, yuk kita ngaku yuk kesalahan kita. Percaya deh, cepet beres kalau udah diakuin. Are you with me? Kenapa sih kok masalah kita gak lama-lama? Kok lama banget ini gak kelar-kelar? Bukan butuh motivator, bahkan bukan butuh pastor. Just akui kesalahanmu masing-masing. Percaya bakal cepet kelar. Ada amin. Kemudian kita lihat Tuhan yang cara ngasih solusinya, ini keren banget. Kemudian datanglah bangsa itu mendapat Musa, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa kepada bangsa itu, keren banget Musa ini, keren banget. Saudara ini Musa ini ya, saudara kita punya pemimpin rohani, kita punya pastor, kita ya pastor berdoa juga buat kita. Jadi kalau kita kunjungan itu pastor bilang, apa saudara-saudara yang perlu kami doakan? Ini sebagai salah satu gambaran juga imamnya, pengantara. Jadi saudara, di sini ada Pastor Ramli, ada Pastor Melan, kita di Tomon ada Pastor Glo, di Bitung Bapak Ibu. Saudara, ini kita sebagai imam. Jadi waktu mereka datang itu, Musa akhirnya berdoa minta kepada Tuhan. But please honor your leader, honor your pastor, honor your CG leader semuanya. Mereka yang berdoa bagimu, please honor them, hormati mereka. Jadi waktu mereka datang, Musa akhirnya berdoa buat mereka. Saudara. Kemudian, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi mereka udah salah. Tapi mereka oke, kita minta ampun, kita salah. Musa berdoa dan kemudian Tuhan kasih solusi. Dan solusinya tuh keren banget. Yang bikin orang-orang, apa sih itu maksudnya? Tuhan bilang bikin itu patung dari tiang kayu. Kemudian bikin ada ular tembaga di situ dan taruh di atasnya. Kurang lebih gitu saudara ya. Maka berfirman Tuhan kepada, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, waktu dia dipatok ular, kemudian jika ia melihatnya akan tetap hidup. Saudara, salah satu hewan yang paling kita takuti komang ular. Harimau kan gak mungkin di Sulawesi Utara, betul gak? Mar ular saudara di sini juga. Dan saudara tahu ular, baik piton atau gak ular berbisa, itu hitungan menit mati orang, benar gak? Karena kita pernah lihat juga di Bethesda waktu kita masih di Barber, kita sering lihat, karena orang dibawa di ularnya Teto. Aduh, so kejang, soba putih, so meninggal. Karena ular itu cepat banget, gitu. Tapi kemudian Musa kemudian bikin tiang. Kemudian barang siapa yang sudah salah kena patok ular, maka kalau lihat itu dia ular tedung itu nggak jadi mati. Dia harusnya mati kemudian dapat kehidupan yang baru.
Coba lihat fotonya ada nggak Kak? Ini patung di Gunung Nebo. Sudah lihat ini, inilah sebenarnya seperti inilah gambaran yang dibikin Musa, dikasih tiang dan kemudian ada ular tedung di atasnya, dililit ularnya itu, saudara. Sudah lihat ini gambarnya kayak apa sih? Kayak apa sih? Haleluya. Kayak apa? Kayak salib. Barang siapa yang lihat itu dapat hidup yang baru. Nikodemus. Barang siapa yang dibilang eido, bukan hanya sekedar lihat tapi benar-benar percaya, maka dia akan dilahirkan kembali atau dapat hidup yang baru. Orang Israel yang kena patok ular yang dalam hitungan menit itu mati, mesti cepat-cepat lihat itu supaya gak jadi mati. Kenapa mesti Tuhan pakai ular? Karena ular satu kali dipagut cepat matinya. Karena kita tahu kita cepat mati, kalau kita dipatok ular mesti cepat-cepat lihat ini. Coba ya kita simpulkan ya. Dosa itu sangat mematikan. Mesti cepat-cepat lihat salib Tuhan supaya dapat hidup. We must see Christ first. You see Jesus, you see grace. Jadi harusnya mereka mati talipa karena ular. Begitu lihat, seberbisa apapun itu ular tedung. Kalau mereka lihat, and then they get the new life. Langsung mereka hidup lagi. Karena lihat ini. Perlahan waktu mereka dipatok ular, mereka udah mulai lemas, sudah mulai lumpuh, sudah mulai kejang, sarafnya pelan-pelan. Tapi waktu mereka melihat ini, mereka hidup lagi. Gini saudara ya, ada yang perlahan merasa bahwa hidupnya, Tuhan, semua mati kita ini. Tuhan, tapi pernikahan semua anyur, semua mati. Apa yang aku kerjakan, semua mati. See Christ, lihat Yesus, and you get the new life. When you see Christ, you see grace. Kenapa mesti lihat ini? Karena kalau lihat Pastor Paski, Pastor Melan, tidak mau dapat hidup baru. Lihat orang tuamu, lihat kakakmu, lihat segala hartamu. You see Christ and you see grace. Makanya menurut kita ya, lepas dari percakapan antara Nikodemus dan Yesus. Bagi kita begitu Nikodemus masuk di tengah perapian waktu dia mau ketemu Yesus. Waktu dia lihat Yesus sudah dekat. Bagi saya sejak saat itu kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hatinya. Dia mungkin belum mengerti kan. Saudara tadi saya bayangin, saya gambarkan. Waktu ngobrol dia belum mengerti. Tapi kadang ikut Tuhan tuh gak perlu harus selalu mengerti. Tuhan kenapa kok kita ikut Tuhan kok jadi kayak gini? Ada waktunya memang you gak akan pernah ngerti. But bless those, diberkatilah mereka yang memang so lihat Kristus. Because when you see Christ, you see grace. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Gini saudara. Saudara waktu keluarga kita kolaps, perusahaan kita kolaps, pasti kita selalu secara otomatis bilang gini. Siapa yang salah ini? Itu benar. Mana yang salah? Itu perlu dalam manajerial benar. Kita mesti lihat di mana titik masalahnya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, kita perlu mengoreksi, kita perlu melihat diri kita. Tapi yang perlu kita lihat paling utama adalah Tuhan Yesus dulu. Waktu ada bencana datang, tolong lihat Tuhan Yesus. Jangan langsung lihat siapa yang bisa dipersalahkan. Are you with me? Kan kita otomatis cepat banget, ini salah istri nih. Kalau ada masalah ini pasti gara-gara suami. Kalau salah ini pasti gara-gara anak kita. Ini salah, ini karena orang tuamu mas gitu. Ini karena dia, ini karena mama, ini karena mamamu, ini karena papamu, ini karena kakakmu, ini karena kita cepat banget melihat segala sesuatu. Done and then blaming, nyalain semuanya. Itu perlu mungkin nanti. Tapi yang paling penting kalau hidupmu lagi urgent. Ini ular tuh udah urgent, kamu tahu bahwa kamu ini dalam bahaya. Please tolong jangan lihat yang lain dulu, lihat Tuhan Yesus. See the cross. You see the cross, you remember the Christ. When you see Christ, you see grace. When you see grace, you see a new life. Haleluya. 2025, please.
Jadi gini saudara, dipakai kata ini keren banget. Ini keren banget ya, kita yang terakhir ini Kak, tinggal 1 menit lagi. Jadi dipakai kata hupso, oke? Jadi gini. Jadi waktu Tuhan kasih tahu Musa itu patung ular itu, si ular itu dengan tiang kayu itu dikasih tinggi, oke? Dikasih tinggi, oke? Supaya semua bisa lihat. Alright? Supaya semua bisa lihat. Jadi dipakai kata hupso. Saudara pernah lihat gak? Kenapa Kristus itu masih ditinggikan di atas rumah tangga kita? Kenapa Kristus masih ditinggikan di dalam usaha kita? Masih ditinggikan dalam pertemanan kita? Even di gereja kita, Kristus yang masih paling tinggi. Gak boleh ada yang lain. Christ must be the highest. Dia mesti yang paling tinggi. Makanya tadi waktu kita dengar lagu kita agak pinang juga. Lu Tuhan keren banget di lagu-lagu ini. Cocok dengan kita khotbah. He must be glorified. Dia mesti di atas segalanya. Saudara tahu itu hupso itu saudara. Saudara kalau pergi ke mall ada yang liftnya transparan, benar gak? Saudara ada lihat itu batu. Kenapa lift itu bisa naik? Karena ada batu yang memberatkan turun ke bawah. Saudara coba perhatiin, benar gak? Alkitab ajarin orang bagaimana tuh meninggikan Kristus. Hupso the Christ. Saudara tahu artinya begini. Dalam segala situasi, ketika engkau diberkati, please hupso, tinggikan Tuhan dan rendahkan dirimu. Karena awal bencana sebenarnya dalam kehidupan kita itu waktu kita berusaha meninggikan diri kita. Kristus gak ditinggikan. This is dangerous, man. Kita udah selidiki kok semuanya, ketika Kristus yang bukan ditinggikan pasti ada masalah. Tapi kita masih hupso. Kalau kita benar-benar komitmen mau tinggiin Kristus, kita tuh mesti makin rendah supaya Kristus makin tinggi. Kalau batunya itu makin ke bawah, pemberatnya lift makin ke bawah, maka liftnya akan naik pada puncak yang paling tinggi. Banyak orang suka kalau bisa dia lebih dilihat daripada Kristus. This is totally wrong. This is dangerous, man. Kita boleh sedikit lebih sensitif ya. Be careful. Karena banyak juga pemimpin gereja juga kita lihat, ini sindrom yang berbahaya banget. Tapi kita sedang kalau kita pengkhotbah, kita disiplin, kita benar-benar sepakat yuk kita tinggikan Kristus. No humankind to be lifted up. Gak boleh ada manusia yang boleh ditinggikan di atas Kristus. Gak boleh. Gak akan jadi, gak akan bawa keselamatan. Tapi waktu Metro Church kita sama-sama meninggikan Tuhan. Saudara diberkati, saudara, Kak, di dalam, kita catat tadi keren banget. Amsal pasal 3 sebagai penutup dibilang gini. Amsal pasal yang ketiga, 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan lah. Kalau kamu diberkati, please akui Tuhan. This is only by grace. Kalau kemudian kamu lagi bencana, akui Tuhan bahwa Tuhan satu-satunya yang bisa nyelamatin kamu. Kita tinggikan Tuhan, amin. Dan dalam prosesnya kalau kita tinggikan Tuhan, kemudian Tuhan memang mesti bilang kamu mesti rendah. Nanti karena ada waktunya, barang siapa yang merendahkan, dia akan ditinggikan. Sekarang rendah dulu supaya nama Tuhan ditinggikan, supaya banyak orang diselamatkan. And this church, saudara, gereja ini mesti tinggikan Tuhan. Must be the one and only. Gak boleh ini semua. Ini penting, but only Christ first yang mesti ditinggikan. Di rumah tanggamu, resep utama 2025. Pastor kasih tahu ini awal ini mesti Christ Center. Kita mesti fokus sama Tuhan. Gimana cara fokus sama Tuhan? Yuk kita akui Tuhan dalam segala kehidupan kita. Yuk kita akui ya. Ini cuma karena kasih karunia Tuhan. Ini cuma karena kebaikan Tuhan. Gak ada yang lain. Keren gak saudara kalau saudara akuin kayak gitu? Saudara kalau saudara akui Tuhan di atas segalanya. Lihat Tuhan cara kerja. Kok lama banget beresnya? Cepat kelar beresnya. Mau sama-sama tinggikan Tuhan. Stop tinggiin diri kita. Aduh kita ini siapa lah saudara. Gak ada apa-apa, orang cuma pengkhotbah begini ya. Kasih yang cuma aja center sedikit, orang pakai kesalahan, talipat orang. Siapalah tuh orang ini? Aduh, gak ada apa-apanya. Christ must be the highest place. Yuk kita tinggikan Tuhan sama seperti Levi itu. Tuhan yang tinggi, I'm nothing. Wah ini gereja diangkat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Rumah tanggamu akan diangkat Tuhan. Karirmu akan diangkat Tuhan. Kalau kamu, Christ must be lifted up in the highest place.